memberikan materi, selanjutnya Ibu akan cek dulu kapan absensinya. Ada yang tidak mengabsen? Ada yang tidak hadir? Oh, ada 2 orang yang apa ini? Keterangannya sakit dan apa? Ya, 1 orang apa, 1 orang sakit. Kenapa ini yang 1 ini? Perasaan kemarin ini saya sakit. Sakit. Kenapa ditaruh di papan alfa? Kalau sakit temannya, dikasih di papan alfa sakit. Berarti ada 2 orang sakit ya? 3 orang. Oh ya, oke. Oke. Baik. Coba berdiri semua sebelum kita memulai pelajaran. Kita tambah amunisi semangat dulu, ya. Jadi kita menambah semangat amunisi pagi. Ibu bilang semangat pagi ya. Kalian jawab. Oke, semangat pagi. Asik. Yes. Oke, semuanya semangat ya. Baik. Jadi hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran baru ya untuk tahun pelajaran 2025-2026. Yang mana mata pelajaran baru itu adalah coding dan KA atau kecerdasan artifisial. Sudah pernah dengar sebelumnya istilah ini? Belum pernah? Tidak. Ada yang sudah pernah ya? Mungkin dari mana kalian dengarnya? Mungkin ada yang lihat dari media sosial, dari berita di televisi. Ya, di HP itu berarti di media sosial ya. Oke, jadi untuk itu, jadi sebelum kita mempelajari lebih jauh, Ibu mau tanya dulu, apa di rumah ada yang sering membuat Indomie? Sering. Oh, sering sekali. Jangan terlalu sering ya. Boleh makan Indomie tapi jangan terlalu sering. Nah, ketika kalian membuat Indomie, apa yang kalian lakukan? Terlebih dahulu apa yang dilakukan? Direbus. Berarti Indominya direbus atau ada yang disiram. Terus setelah itu tambahkan bumbu. Terus diaduk baru dimakan. Iya. Nah, hubungan membuat atau menghidangkan Indomie ini ada kaitannya dengan mata pelajaran yang akan kita pelajari hari ini, ya. Jadi dalam membuat mie itu ada urutan-urutannya ya, seperti tadi. Itulah yang dinamakan berpikir komputasional, seperti yang akan kita bahas ini. Oke, untuk lebih jelasnya, Ibu akan jelaskan dulu. Oke, jadi pelajaran kita kali ini adalah berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Tujuan pembelajaran, setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik dapat memahami konsep dasar berpikir komputasional. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi elemen-elemen penting dalam coding. Kemudian yang ketiga, mengetahui bagaimana berpikir komputasional digunakan dalam kecerdasan artifisial. Nah, berikut pengenalan berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah cara berpikir yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan cara yang dapat dilakukan oleh komputer. Ini melibatkan beberapa langkah penting seperti dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Dengan cara berpikir ini, kita lebih mudah belajar coding atau pemrograman dan memahami kecerdasan buatan atau AI. Nah, untuk istilah-istilah ini, apakah semua pernah dengarkan istilah-istilah seperti ini? Mungkin algoritma biasa, pernah. Dekomposisi. Nah, yang seperti apa dekomposisi? Next, kita lihat lagi berikutnya. Nah, elemen berpikir komputasional meliputi dekomposisi. Dekomposisi itu apa? Dekomposisi itu memecah masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah diatasi. Kemudian pengenalan pola, yaitu mencari kesamaan atau perbedaan dalam pola yang ada untuk mempermudah penyelesaian masalah. Nah, kemudian
elemen berpikir komputasional yang ketiga yaitu abstraksi. Mana abstraksi ini menghilangkan detail yang tidak perlu sehingga masalah menjadi lebih sederhana. Yang berikut algoritma, yaitu membuat langkah-langkah atau aturan yang jelas untuk menyelesaikan masalah. Nah, berikut akan sajikan contoh sederhananya. Nah, berikut contoh berpikir komputasional sehari-hari. Contoh kasus ketika membuat teh manis. Nah, membuat teh manis itu dekomposisinya yaitu siapkan gelas, gula, air dan teh celup. Sembarang teh celup atau teh yang serbuk ada ya? Ya. Jadi ingat, di dalam membuat teh manis itu dekomposisinya yaitu apa? Ini tadi siapkan gelas, gula, air dan ya. Nah, sekarang kita masuk di pola. Ingat ya, jalan berpikir komputasional itu ada 4 tadi ya. Yang pertama dekomposisi, kemudian tunggu dulu, berpikir komputasional itu ada 4. Yang pertama dekomposisi, kemudian yang kedua apa tadi? Apa? Ini pola, kemudian abstraksi, dan yang terakhir iya algoritma. Itu urutan-urutan dalam berpikir secara komputasional. Komposisi, pola, abstraksi, dan algoritma. Nah, kasus ketika kita membuat teh manis, dekomposisinya seperti apa? Yaitu tadi siapkan gelas, gula, air, teh. Nah, ketika kita membuat polanya setiap kali membuat teh selalu pakai air panas dan gula. Jadi setiap kali membuat teh selalu menggunakan air panas dan gula. Polanya air panas, gula. Berikut bentuk abstraksi. Abstraksinya yaitu kita hanya fokus hanya pada bahan utama. Apa bahan utama? Itu tadi gelas, air, gula, dan teh. Itu bahan utamanya, air, gula, dan teh. Berikut bentuk algoritma. Algoritma itu urutan-urutannya. Ketika kita membuat teh manis itu urutannya seperti apa? Pertama, panaskan air, masukkan teh ke gelas, terus tambahkan gula, tuang air panas, aduk. Itu urutannya ketika kita membuat teh. Sampai sini sudah paham enggak? Apa gimana itu berpikir komputasional? Jadi dalam berpikir komputasional itu ada 4 hal ya. Yang pertama dekomposisi, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, algoritma. Nah, sebelum kita ambil kesimpulan, coba Ibu akan tampilkan dulu video yang mungkin bisa menambah pemahaman kalian. Kita lihat dulu. Coba perhatikan. Oke, silakan disimak videonya. Berpikir komputasional adalah cara menyelesaikan masalah dengan cara menguraikan masalah tersebut dan membuat solusi yang dapat dipahami oleh pelaku. Oke, silakan disimak ya. Jadi sebelum nanti kita masuk
sesuatu yang terus berulang dan memiliki keteraturan. Nah, seperti ini polanya. Ini muncul selalu berulang. Membantu kita menyelesaikan suatu masalah baru. Nah, contoh pengenalan pola. Contohnya ketika ini membuat origami. Berikutnya abstraksi, ya, yaitu proses menemukan informasi yang penting dalam suatu masalah. Contoh abstraksi. Algoritma yaitu langkah-langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu masalah. Seperti tadi ini yang dibahas di sini adalah merapikan kamar, ya. Jadi algoritmanya itu disusun dengan urutan yang tepat agar masalah dapat diselesaikan dengan baik. Contoh algoritma. Nah, ketika tadi komposisinya merapikan kamar, jadi langkah-langkah yang dilakukan untuk merapikan tempat tidur, ya. Nah, yang pertama, turunlah dari tempat tidur, rapikan spray, tepuk-tepuklah bantal dan guling, letakkan bantal dan guling dengan rapi, lipatlah selimut. Itu kan urutan-urutan, ya, ketika kita akan merapikan tempat tidur. Jadi komposisinya itu merapikan kamar, termasuk satu merapikan tempat tidur, menyapu lantai. Nah, ini kita ambil abstraksinya yaitu merapikan tempat tidur, seperti yang contohkan tadi yang sudah ditampilkan. Kemudian urutannya itu algoritma itu urutan-urutannya. Nah, berikut beberapa fungsi berpikir komputasional. Yang pertama, mengurai masalah sehingga lebih mudah diselesaikan. Menyusun langkah-langkah yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Mengenali pola masalah sehingga dapat memprediksi penyelesaian yang tepat. Menyiapkan hal-hal yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah dan kemudian mengabaikan hal-hal yang tidak diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Thank you. Nah, sampai di sini penjelasannya. Apakah ada yang ingin disampaikan? Atau ada yang ingin ditanyakan dari materi yang sudah disampaikan dan juga materi-materi yang telah ditampilkan di video? Ada yang ingin ditanyakan? Jelas bagaimana cara berpikir komputasional? Oke, kalau begitu kita langsung, ya, Ibu akan langsung bagikan. Nanti akan menyelesaikan lembar kerja secara berdiskusi, secara kelompok, ya, berdiskusi secara kelompok. Ibu akan bagikan mungkin sesuai saja dengan urutan mejanya. Kalau ini kita bagi 1, 2, 3, 4, 5 kelompok, ya. Ya, per meja-meja lah. Ini 1, ini 2, 1, ini 1, ini 1 dan ini 1 juga kelompok. Oke.
Langsung Ibu akan bagikan LKPD-nya, lembar kerja. Di sini kita akan menyelesaikan kasus tentang bagaimana menyiapkan tas. Si ini gampang sih. Ini akan mengajari kita bagaimana berpikir komputasional ketika kita menyiapkan tas sekolah. Semua kalau ke sekolah menyiapkan tas dulu tak? Nah, pastinya tentunya tahu apa-apa yang perlu disiapkan ketika kita akan berangkat sekolah. Jadi menyiapkan tas, ya. Mudah-mudahan seperti yang Ibu contohkan tadi, ya, yang sudah dijelaskan dan sudah ditampilkan tadi. Silakan. Untuk LKPD-nya itu diisi namanya sesuai dengan kelompok. Terus masuk di permasalahan. Jadi permasalahan kita kali ini yaitu bagaimana berpikir komputasional kita di dalam menyusun tas sekolah. Ya. Satu sekolah ya kelompok. Oke, silakan. Jadi dari LKPD-nya ini topiknya berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial atau KA. Nama kelompok ya. Nama kelompoknya di situ ditulis. Kemudian kita lihat tujuan LKPD ini. Melalui kegiatan ini kamu akan belajar bagaimana cara berpikir seperti komputer, rapi, urut, dan logis. Nah, ini akan membantumu memahami cara kerja teknologi seperti coding dan AI. Nah, tugas ya ini. Bayangkan kamu sedang menyiapkan tas sekolah untuk besok pagi. Gunakan langkah-langkah berpikir komputasional untuk menyelesaikan tugas ini. Nah, langkah-langkahnya ada di LKPD-nya ya. Untuk dekomposisi memecah masalah, tuliskan apa saja yang perlu kamu lakukan untuk menyiapkan tas sekolah. Nah, di situ nih apa saja yang harus kamu siapkan. Paham ya? Apa saja yang harus kamu siapkan ketika menyiapkan tas sekolah. Nah, setelah selesai memecah masalah atau dekomposisi, kita masuk lanjut di pengenalan pola. Apa yang selalu terjadi? Apa yang selalu terjadi ketika kita sudah siapkan itu semua? Apa saja yang selalu kamu masukkan ke dalam tas setiap harinya? Kan sudah tadi disiapkan toh? Sudah disiapkan semua apa-apa yang diperlukan. Nah, polanya, pengenalan pola, apa yang selalu kamu masukkan di dalam tas? Kenapa? Sakit? Coba kita lanjutkan saja. Berikut. Nah, itu untuk pengenalan pola. Kemudian abstraksi. Ambil hal yang penting saja dari semua isi tasmu. Mana yang paling penting untuk pelajaran besok? Ingat ya, kita berbicara besok, bukan hari ini. Besok ya, bayangkan besok kita mau berangkat sekolah, apa yang mau kita siapkan. Jadi untuk abstraksi ini, dari semua isi tasmu tadi itu, apa yang paling penting untuk pelajaran besok? Tuh. Nah, setelah selesai abstraksi atau ambil hal yang penting, abaikan yang tidak penting ya. Itu kuncinya. Di abstraksi itu ambil hal yang penting, abaikan yang tidak penting. Berikut untuk algoritma, langkah-langkah urut dan jelas. Nah, tulis urutan langkah menyusun tas sekolah dengan rapi dan efisien. Urutan-urutannya. Oke, silakan. Selamat bekerja. Kenapa ini? Iya, tulis mail. Baru nanti ini masuk di sini. Kasusnya tadi itu banyak kertas. Iya, sama di tadi. Sambung saja nama-nama di sini. Oke, ini kelompok. Oh, ini untuk kelompok itu di sini kelompok 1 ya. Kelompok 2. Halo? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke ya. Jadi nanti setelah selesai ini kita akan presentasikan di depan. Jadi, halo. Setelah selesai, masing-masing kelompok mempresentasikan di depan, ya. Ini hasil kelompok kami. Sekian. Begini hasilnya. Oke ya? Oke, silakan. Selamat bekerja.
Nanti siap ya Mas Madi, nanti silakan. Kelompok 3 ini, kelompok 3, oke silakan. Oke, tuliskan apa saja yang perlu kamu lakukan untuk menyiapkan tas sekolah. Jawab. Masukkan buku. 2. Masukkan pulpen, alat tulis. 3. Bit X. 4. Air minum dan pewarna. 2. Apa saja yang selalu kamu masukkan ke dalam tas setiap hari? Jawab. Buku dan pulpen. Bit X. 3. Dari semua isi tasmu, mana yang paling penting untuk pelajaran besok? Jawab. Buku dan pulpen untuk pelajaran besok. 4. Tulis urutan langkah menuju tas sekolah dengan rapi dan efisien. Jawab. 1. Siapkan tas. 2. Buku. 3. Pulpen. 4. Tip X. Menurutmu, mengapa penting berpikir teratur seperti ini saat menyelesaikan masalah? Jawab. Menyelesaikan masalah dengan benar. Oke, tepuk tangan untuk Oke, kelompok 2. Silakan bacakan hasil diskusinya. Baik. Oke, tepuk tangan. Berikutnya, silakan. Bacakan hasil diskusinya. Tuliskan apa saja perlu kamu Berikutnya lagi.
Kamu bisa, semua bisa. Aku bisa, kamu bisa, semua bisa. Oke, nah, dari sini hari ini kita sudah belajar tentang berpikir komputasional sederhananya. Dan mengapa penting untuk coding dan AI? Coding butuh urutan langkah yang jelas atau algoritma, ya. Kemudian AI butuh pola dan data untuk belajar atau disebut pattern recognition. Dan kemudian kita jadi lebih teratur, logis dan efisien dalam berpikir. Ya, kita dapat mengambil kesimpulan. Halo. Ya, jadi hari ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa berpikir komputasional membuat kita lebih pintar dalam menyelesaikan masalah. Jadi kita jadi siap belajar pemrograman dan mengenai teknologi cerdas seperti AI. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Gua akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan boleh istirahat.